Dan ini juga kita kan menghadapi sekarang ini ada PSN, ya kan? Kita harapkan infrastruktur tetap harus berjalan, ya kan? Terutama untuk sarana publik, terutama kita harapkan, dan itu sebaiknya menggunakan sebesar mungkin semen dalam negeri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa TV Masumi, kita jumpa lagi sore hari ini untuk bincang-bincang. Ini soal ekonomi, soal bisnis, bagaimana ancaman investor Cina yang akan masuk ke Indonesia di dua bidang besar, tekstil dan semen. Ini kaitan dengan pernyataan Luhut Binsar Panjaitan yang menyatakan bahwa akan membawa 90.000 TKA Cina untuk pabrik semen di Majalengka. Dan ini adalah suatu ancaman besar bagi Indonesia. Seperti kita ketahui, beberapa pabrik besar di Jawa itu sudah tutup dan sudah terjadi PHK besar-besaran. Ini sangat ironis dan sangat-sangat memukul. Gimana pun juga kita berharap pabrik semen atau mungkin pabrik tekstil di seluruh Indonesia dan juga semen itu betul-betul akan berjaya. Tapi kenyataannya ini makin lama satu persatu ambruk, termasuk Sritek. Sritek produsen tekstil dan produk tekstil TPT itu banyak besar-besaran melakukan PHK belum lama ini. Sekarang beberapa pabrik-pabrik tekstil yang lain juga besar. Yang besar-besar juga PHK, begitu juga semen Indonesia yang besar di bawah semen Indonesia, semen Gresik, Group Holding juga terancam dengan masuknya dua pabrik semen dari Cina di Aceh. Dan untuk bahas ini, ya, ini kita akan jumpa dengan Ibu Utari Sulistiawati, mantan wartawan Bisnis Indonesia yang sekarang juga aktif di Partai Masumi, dan beliau adalah ahli saham karena memang sehari-hari waktu wartawan nangani tentang persahaman di Bursa Efek Jakarta tempo hari. Dan kita seperti kita ketahui juga bahwa kaitan masuknya investor asing terutama Cina ini dengan saham sangat-sangat berpengaruh besar. Kita ketahui, nanti dijelaskan oleh Bu Utari sejauh mana hancurnya saham-saham besar, ya, emiten besar yang memang sekarang satu persatu rontok, ya, walaupun sudah stock split, tapi juga tetap juga rontok, makin rontok. Nah, ini kita akan bahas tentang itu dengan Bu Utari. Assalamualaikum Bu Utari. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar ini? Alhamdulillah sehat. Sehat ya, segar ya. Apalagi ada tamu kita ini lagi menunggu, nanti kita akan tampil lagi dengan tema yang lain. Kita akan bicara soal tadi nih, soal pernyataan Pak Luhut, ya, bahwa akan ada pabrik semen baru di Kalijati, di mana, di Majalengka, ya, di Kertajati, dan apa namanya membawa 90.000 TKA. Ini jangan-jangan lama-lama betul juga ya dugaan banyak orang bahwa makin lama, makin hari, makin banyak sekali TKA asing yang kita nggak tahu apakah betul-betul TKA atau apa militer, kita nggak tahu, tentara. Nah, untuk bahas ini gimana kira-kira soal rencana Luhut kaitannya dengan tekstil, dan nanti kita bicara soal semen. Sekarang tekstil dulu, gimana Bu? Iya, jadi kita mengutip berita dari Deputi Bidang Koordinasi Investasi dan Pembangunan Kemenkum Marves Septian Haryoseto mengungkapkan setidaknya ada 12 perusahaan tekstil dan produk tekstil TPT asal Cina, Singapura, dan Indonesia bekerja sama dengan investor Indonesia untuk berinvestasi di tanah air.
Nah, mulanya Pak Luhut bilang nyebutnya 11, tapi ternyata 12. Ada 12. Nah, sekarang ini bagi kita tentu ada pertanyaan. Apakah memang seharusnya ada era modernisasi dari industri tekstil di Indonesia sudah waktunya, karena TPT itu di Cina itu memang luar biasa maju karena tingginya teknologinya di bidang itu. Dan kemudian apakah ini politik dumping atau tidak, tetapi kita tahu bahwa dalam mungkin lebih dari 10 tahun terakhir atau itu sudah membanjiri Indonesia, baik tekstil maupun produk tekstil. Jadi mereka itu sangat murah dijual di pasaran, sehingga itu mempengaruhi daripada omset tekstil di dalam negeri. Dan itu kita kan justru masyarakat kita membeli ada tekstil murah yang sampai dijual kiloan ke segala macam. Kemudian garmennya apalagi mungkin masuk juga garment secondnya ke Indonesia kan, ada kan juga masuk. Jadi itu kan menghancurkan, jadi menghancurkan produksi dalam negeri. Makanya kita sangat prihatin bahwa banyak perusahaan tekstil yang gulung tikar atau yang memprihatinkan adalah kinerja keuangan mereka. Karena memang industri tekstil itu membutuhkan modal yang sangat tinggi, Pak, ya. Karena kalau satu line dari mesin itu diganti, harus diganti semua. Ganti semua, kemudian juga itu perlu waktu kan. Padat modal ya. Padat modal. Jadi itu kembalinya berapa? Perlu payback periodnya berapa? Nah, ini di bursa saham dari tahun 1970, Pak, sebenarnya sudah ada perusahaan tekstil yang go public. Ya, kita tahu Unitex, Sentex itu dari zaman dulu kita. Termasuk Sritek ya? Ya, Unitex pertama masuk ke bursa di Vico segala ya waktu bursa saham dibangkitkan oleh Pak Harto 10 Agustus tahun 70 itu memang termasuk perusahaan awal-awal mereka masuk dan mereka bertahan di bursa saat ini. Harganya murah, Pak, cuma Rp143 harga sahamnya sekarang setelah mereka melakukan stock split di tahun 2022. Nah, ini ada kekhawatiran mungkin kinerja saham tekstil akan menurun, ya kan? Makin anjlok. Makin anjlok harganya, mungkin akan jauh lebih murah dari rokok sebatang rokok atau mungkin rokok itu. Aduh, jadi kalau kita melihat indeks sektoral saham itu murah sekali gitu. Tapi kalau kita lihat tadi, saya sekilas melihat salah satu kinerja keuangan dari Sentex, saya melihat itu ya mereka mengalami rugi, Pak, dalam laporan 9 bulan pertamanya itu tahun ini yang jatuh per 31 Desember. Mereka tutup tahunnya 31 Maret, Pak, bukan 31 Desember. Tapi saya lihat tadi mereka sudah mengalami rugi bersih. Ini hal-hal yang mungkin dulu tidak. Saham tekstil dulu bangsa Indorama, Sritex ya, Mayura, Texmaco segala itu masuk di dalam blue chips. Iya dulu ya. Bursa Efek Indonesia. Jadi masuk saham-saham baguslah masuk di dalam indeks BCA, indeks bisnis, indeks LQ45 gitu kan. Nah, tentu ini akan sangat mempengaruhi kinerja dan yang kembali lagi yang dirugikan adalah masyarakat yang pemegang saham. Jadi harusnya pemerintah juga melindungi industri tekstil dalam negeri karena yang besar-besar juga mereka sudah Jadi kalau gitu saya rasa itu hanya di keprihatinan kita. Betul. Karena pasar modal kan juga salah satu indikator ekonomi yang penting. Itu dari sisi nilai saham yang anjlok, yang jatuh ya. Ya tadinya blue chip sekarang jadi harga sebatang rokok gitu ya ceritanya. Itu dari sisi saham. Tapi kalau misalnya dari sisi tenaga kerja itu gimana? Nah, itu dia. Kan kita tingkat pengangguran di Indonesia itu tertinggi di ASEAN. Sekarang ini saat ini tertinggi di ASEAN.
Nah, janji Jokowi di awal kampanye kan dia menyediakan 10 juta tenaga kerja. Tetapi di akhir pemerintahan yang mungkin kurang dari 100 hari lagi, mungkin cuma 90 hari lebih, itu ternyata pengangguran meningkat. Ya. Dari mulai terjadinya COVID kemarin itu sudah meningkat dan mereka belum kembali pulih. Ya. Nah, itu ditambah lagi dengan juga PHK yang besar-besaran, dan ini tingkat pengangguran ini sangat memprihatinkan. Tingkat pengangguran karena memang usia pensiun, tingkat pengangguran dari fresh graduate yang belum tertampung, tingkat pengangguran dari perusahaan-perusahaan yang gulung tikar. Nah, ini tentu akan menjadi PR yang sangat berat bagi Pak Prabowo ya. Jadi selain juga dia akan memulai pemerintahan dengan defisit neraca pembayaran 600 triliun dan juga ada hutang jatuh tempo 800 triliun, masih ada beban dengan pengangguran yang tinggi. Jadi ini harus kerja keras, Pak, ya. Yeah. Oke. Itu di bidang tekstil ya, pengangguran yang tinggi. Yeah. Kalau misalnya di semen yang kita dengar katanya di Aceh udah 2 calon ya investor Cina yang masuk. Itu gimana itu? Nah, itu kan kita lihat dulu Semen Indonesia Jaya, Pak. Mereka itu termasuk saham blue chip juga ya, Semen Gresik ya. Jadi mereka kan ada merger ya, semua Semen Gresik, Semen Padang, Semen menjadi satu, itu menjadi Semen Indonesia. Jadi sekarang ini ada 5 emiten saham semen di Bursa Efek. Jadi Semen Indonesia, nah itu memang ada 5 besar di antara Semen Indonesia. Jadi Semen Indonesia kan BUMN. Dan ini juga kita kan menghadapi sekarang ini ada PSN, ya kan? Kita harapkan infrastruktur tetap harus berjalan, ya kan? Terutama untuk sarana publik, terutama kita harapkan, dan itu sebaiknya menggunakan sebesar mungkin semen dalam negeri ya, karena itu juga pertama untuk supaya roda perekonomian juga berjalan di sektor bahan bangunan, dan juga tentu di bursa juga saham semen itu akan pulih dan kembali menjadi blue chip yang kita harapkan. Gitu. Sorry, kalau misalnya yang di Aceh ini nggak dengar ya, tenaga kerjanya dari Cina juga, ya, sebesar berapa tuh kira-kira? Saya belum ada datanya ya. Membaca jelas, karena itu waktu saya baca bahwa Aceh menerima itu. Tetapi kan selalu ada alih teknologi sebagai alasannya ya. Nah, seperti kita lihat di Kalimantan dan sebagainya, juga kita lihat di pembangunan kereta cepat Jakarta-Bandung itu menyedot banyak TKA, di mana bidang-bidang kerjanya itu sebetulnya bisa dilakukan oleh SDM di Indonesia, karena itu hal-hal yang sangat low skill yang bisa kita penuhi. Gitu. Betul. Ya. Kalau misalnya kaitan dengan PSN tadi, program strategis nasional ya, proyek strategis nasional, butuh semen banyak sebetulnya kan, artinya harusnya. Iya, Pak, ada 14 Pak PSN 14 sekarang ini. Nah, 14 itu apa memang nggak ada aturan yang mewajibkan pakai semen lokal gitu ya? Artinya semen-semen yang memang semen Indonesia ya gitu, bukan semen dari semen tadi karena yang besar-besar tadi Gresik apa semuanya ya, apa semen Andalas apa, harusnya pakai itu. Harusnya gitu. Pak, jadi harusnya, kalau bisa pembangunan infrastruktur di daerah itu sebaiknya menggunakan semen yang diproduksi di daerah misalnya. Jadi artinya memberikan dampak lah Pak. Betul, investasi itu harus memberikan dampak kepada ekonomi dalam negeri, terutama sebagai sarana untuk mengurangi pengangguran juga, terutama karena mereka akan bekerja juga, tenaganya juga lebih banyak Indonesia, karena Indonesia juga pandai loh Pak, pinter-pinter orang sini, insinyur juga kan luar biasa sebenarnya. Kalau pengalaman sedikit saya ada di bidang
apalah di industri Yeah. perusahaan grup ya, Yeah. yang kita tangani itu mereka membangun sarana properti komersial itu luar biasa. Semua dari dalam negeri seluruhnya, Harusnya gitu jadi ya. tenaga kerja itu bisa bagus menyelesaikan proyek-proyek itu. Yeah. Seperti contohnya Pak, yang balap mobil di Ancol, balap mobil listrik itu kan, Formula E kan, Formula E. seluruhnya menggunakan SDM dalam negeri. Nah, Itu yang contoh bagus ya. Pilot project lah untuk seluruh ya kan PSN, mudah-mudahan. Iya. Ya. Itu soal PSN. Kalau misalnya tadi kembali ke soal tekstil dan juga semen, tekstil tadi Cina banyak berbondong-bondong masuk kemari, dumping lagi, kemudian banyak sekali produk-produk lokal yang nggak laku apa semuanya gitu ya. Akibatnya PHK, yang kemudian kinerja sahamnya ya, karena keuangannya kacau ya, sahamnya pasti ambruk ya. Itu tekstil. Kemudian semen, saya kira juga begitu ya, semen juga mungkin sahamnya juga mungkin kurang bagus gitu. Nah, kira-kira bagusnya kalau menurut Bu Utari, usulannya Bu Utari apa ya yang terbaik bagi kita untuk mencegah jangan sampai PHK besar-besaran masih terus berlangsung gitu kan. Sementara kita tenaga kerja kita banyak yang belum terserap, janji Jokowi 10 juta nggak pernah terrealisasi gitu kan, baik semen maupun tekstil gitu, apalagi di industri yang lain gitu. Ya. Apa kira-kira usul Bu? Jadi apa yang menjadi kendala yang belum terselesaikan di masa Jokowi menjadi tantangan yang harus diselesaikan oleh Pak Prabowo. Tantangan itu adalah faktor kemenangan sebenarnya. Jadi Pak Prabowo harus mengambil angle-angle itu untuk bahwa investasi boleh terus berlanjut, infrastruktur boleh berlanjut, tetapi harus banyak menggunakan sumber daya manusia di dalam negeri, karena sumber daya SDM, karena sebenarnya kita sangat cukup untuk melakukan hal-hal seperti itu. Sorry, biasanya kan itu kan kerja, apalagi Luhut ya, sering aturan Pak, aturan investasinya. Itunya. Jadi aturan investasi di daerah itu kan ada perda-perdanya. Nah, perda-perda itu kalau waktu pengalaman saya di kawasan industri itu kan harus menggunakan tenaga kerja lokal. Tetapi alasannya tenaga kerja lokal tidak mencapai persyaratan daripada PMA tersebut. Jadi ini Pak Prabowo ini harus meningkatkan kembali atau memperluas atau membuka lebih banyak balai latihan kerja. Nah, jadi sehingga ada link and match dari kebutuhan investasi investor asing terhadap ketersediaan tenaga kerja. Iya. Ya, itu. Pertanyaannya kalau seperti itu, Luhut apalagi itu biasanya kan dia selalu pakai sistem turnkey project, artinya memang udah otomatis sekaligus tenaga kerjanya, itu gimana tuh? Nah, karena kan ya tentunya kita harap Pak Prabowo bisa lebih artinya kita mengharapkan smart thinking ya untuk mengatasi kondisi yang sangat-sangat memprihatinkan ini. Dan tentu nanti di dalam jajaran kabinet kan ada Menko-Menko yang baru Pak ya. Kita harapkan Pak ya, kita harapkan bahwa yang akan masuk di dalam kabinet adalah benar-benar kabinet ahli ya. Kabinet ahli, jadi mereka yang masuk di dalam jajaran menteri adalah mereka memang yang punya kepandaian atau punya background keilmuan yang tinggi, sehingga dia juga dan juga akan melibatkan daripada akademis juga Pak, karena pentingnya karena kemarin itu dibilang bahwa tata kelola GCG tidak jalan, nah ini GCG harus jalan lagi. Jadi ada keterbukaan, ada keterlibatan dan juga akuntabilitas dan juga semua. Jadi apa yang kemarin menurun atau tidak dilaksanakan ini menjadi PR pertama. Jadi Menteri PUPR-nya, Menteri Investasi ini harus kerja keras benar bagi mereka. Kalau enggak, penganggurannya kan makin meledak Pak. Tapi soal turnkey project itu apakah bisa dihapus? Karena kadang-kadang itu jadi seperti biang keroknya gitu. Karena itu kan di dalam aturan perjanjian PMA itu sudah baku untuk sekian puluh tahun.
Tetapi ini kan masih banyak yang akan masuk, ini di industri tekstil aja akan masuk. Dan tentu kan bisa direview, Pak. Oleh kabinet yang baru ya. Harus mereview ulang Iya, seluruh turnkey project atau juga persyaratan standar dari PSN. Sehingga pembangunan itu memberikan dampak positif terhadap PAD di daerah tersebut juga ya, terutama karena bisa memberikan lapangan kerja yang lebih luas kepada warganya. Bagus sekali, terima kasih Bu Utari. Jadi pemirsa TV Masumi, tadi sudah dijelaskan bahwa dengan masuknya pabrik-pabrik tekstil, apalagi yang di Majalengka, di Kertajati itu yang 90.000 tenaga kerja asing dari Cina masuk, itu memang ancaman berat. Dan kita berharap dari usulannya Bu Utari, kita berharap kabinet yang akan datang ini mereview semua perjanjian atau mungkin ketentuan prosedur PMA yang akan masuk, termasuk tentang turnkey project yang menyertakan salah satunya ya, menyertakan TKA yang investor asing yang baru masuk ke Indonesia. Itu luar biasa kalau misalnya memang betul ya akan direview oleh nanti kabinet baru, ya tentunya nanti banyak perubahan-perubahan. Itu yang kita harapkan dari kabinet Prabowo yang mendatang. Terima kasih Bu Utari. Pemirsa TV Masumi, kita berharap sekali untuk like, subscribe, dan share dan komen acara kita siang hari ini. Terima kasih. Billahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.